Pada tanggal 1 September tahun 1939, tentara Jerman menyerbu Polandia. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis, keduanya sekutu Polandia, menyatakan perang terhadap Jerman. Perang Dunia Kedua telah dimulai, tetapi setelah pendudukan Jerman di Polandia, tidak ada pertempuran selama beberapa waktu. Periode ini disebut perang palsu, karena jelas bagi semua pihak bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir di sana. Pada tahun 1940, prinsip politik luar negeri Belanda adalah netralitas, seperti yang telah terjadi selama 1 abad. Belanda menghindari terlibat dalam konflik internasional dan hanya akan memihak ketika diserang. Strategi ini bekerja dengan baik selama Perang Dunia Pertama, yakni Belanda tetap netral dan perang berlalu begitu saja. Oleh karena itu, pemerintah Belanda berhati-hati untuk tidak mengambil sikap resmi terhadap situasi di Nazi Jerman. Belanda tidak ingin menimbulkan permusuhan. Serangan yang direncanakan ke Belanda adalah bagian dari rencana serangan yang lebih besar yang nama kodenya adalah Falgel. Tujuan Jerman adalah untuk menaklukkan Prancis. Jerman ingin melewati garis pertahanan Prancis di perbatasan timur dengan melewati Belanda dan Belgia. Pendudukan Jerman di Belanda juga akan mencegah Inggris mendirikan basis operasi di daratan Eropa. Jerman berencana untuk mengalahkan Belgia, Belanda dan Luksemburg dengan membuat mereka lengah dalam serangan cepat yang disebut Blitzkrieg. Pada tanggal 10 Mei tahun 1940, pengamat Belanda melihat pesawat pengebom dari Luftwaffe terbang ke arah Laut Utara. Belanda mengira bahwa Jerman sedang dalam perjalanan ke Inggris. Setelah melewati laut, pesawat tersebut berbelok dan terbang kembali untuk menyerang Belanda. Belanda sedang berperang. Pengebom Jerman menyerang lapangan terbang militer dan barak di sekitar Den Haag. Pasukan terjun payung turun dan pesawat-pesawat Jerman menurunkan tentaranya yang mengharapkan kemenangan cepat dengan menyandera Ratu Wilhelmina dan pemerintah. Namun usaha itu gagal berkat perlawanan sengit pasukan Belanda dan blunder yang dilakukan Jerman. Pasukan Jerman juga menyerang Belanda di selatan. Di sana pasukan Belanda meledakkan jembatan untuk memperlambat kemajuan Jerman. Di Grebebek, pasukan Belanda bertahan melawan pasukan Jerman selama 3 hari. Garis pertahanan ini sebagian terdiri dari tanah yang tergenang air dan untuk sementara waktu memperlambat kemajuan Jerman. Meski begitu, garis Grebbe jatuh pada tanggal 13 Mei. Rotterdam telah menjadi tempat pertempuran sengit sejak awal serangan, tetapi Jerman tidak berhasil merebut kota itu. Pada tanggal 14 Mei tahun 1940, Jenderal Jerman Smith menyampaikan ultimatum kepada komando Belanda, jika Rotterdam tidak mau menyerah maka kota itu akan dibom. Jerman kemudian mengancam untuk mengebom Utrecht juga. Sadar akan situasi yang semakin memburuk, Belanda akhirnya menyerah. Di sebuah gedung sekolah di Riesurt, Jenderal Belanda Winkelman menandatangani perjanjian kapitulasi pada tanggal 15 Mei. Kekalahan itu terasa berat bagi militer dan warga sipil Belanda. Setelah Belanda menyerah, Jerman memasang pemerintahan baru pada tanggal 29 Mei yang dipimpin oleh Komisaris Reinhard Seyss-Inquart, seorang Nazi Austria. Setelah Belanda ditaklukkan, Belgia, Luksemburg dan sebagian Prancis segera jatuh ke tangan Jerman. Kemenangan cepat meningkatkan popularitas Hitler di Jerman. Banyak orang Jerman menganggapnya sebagai kompensasi karena kalah dalam Perang Dunia Pertama. Pada musim panas tahun 1940, hampir semua Eropa Barat berada di bawah kendali Jerman. Hanya Inggris yang masih bebas, tetapi tampaknya tidak terbayangkan bahwa Inggris akan dapat membebaskan Eropa dalam jangka waktu yang singkat.